Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita kembali bertemu dalam kasih Tuhan Yesus. Selamat kita bersekutu di dalam persekutuan hamba-hamba Tuhan garis depan pagi hari ini. Saya mohon Bapak Ibu bisa maju, menempati kursi yang di depan. Masih banyak yang kosong, monggo Bapak Ibu bisa maju saja. Haleluya. Kita akan memulai acara ibadah kita pagi hari ini. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Pujian dan
Kami percaya kami pulang dari tempat ini tidak sama dengan kami datang, karena Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami seperti janji firman-Mu, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir. Terima kasih Bapa. Bekerjalah Engkau dengan bebas Roh Kudus. Kami buka hati kami siapkan hidup kami untuk memuliakan Engkau. Segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan, roh teritorial di budaya iblis kami tolak dari tempat ini dalam nama Yesus. Roh Kudus, Engkau bebas bekerja di tempat ini. Yesus, Engkau dimuliakan di tempat ini. Kami siap memuji dan menyembah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita tetap tinggal berdiri, Bapak Ibu, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Haleluya. Siap untuk memuji Tuhan? Yes. Haleluya, puji Tuhan. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita mau bersuka-cita di hadapannya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Dipilih dari segala bangsa, yang kita dipilih dari rumahnya. Kita dipilih dari kudus-Nya.
yang sejati Tuhan sudah lakukan di kayu salib. Sehingga penyerahan diri adalah di mana kami mengisi dan memperjuangkan kemerdekaan itu. Kami bersyukur dan berterima kasih atas waktu dan kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Kami sadar segala sesuatu oleh karena anugerah Tuhan. Sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Hamba tidak lebih daripada hamba-Mu yang dulu. Hamba yang hina ini biarlah Tuhan pakai seturut dengan kehendak-Mu. Allah sendirilah yang berkarya dan berbicara. Sembunyikan jauh di belakang salib Kristus. Allah sajalah yang dipermuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Monggo pinara Bapak Ibu. Puji Tuhan Bapak Ibu, shalom. Shalom Bapak Ibu. Pripun kabare Bapak Ibu? Saya nggih. Puji Gusti Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berdiri di tempat ini rasa-rasanya sangatlah sulit. Bapak Ibu, karena berdiri di tempat hamba Tuhan yang sudah terbiasa meramu makanan kepada sidang jemaat Tuhan. Namun terpujilah Tuhan, Allah itu berlimpah kasih karunia, memberikan kita hikmah bagaimana kita meramu seturut dengan kehendak-Nya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita di hari Sabtu kemarin melihat kemerdekaan kita dirayakan pertama kali itu di ibu kota negara Nusantara, Bapak Ibu. Ketika saya menonton di televisi Bapak Ibu, saya merasa bangga sekali. Kenapa saya merasa bangga sekali? Karena pembangunan yang diangkat oleh Presiden kita bukan lagi Jawa sentris, namun Indonesia sentris. Itu menjadi kebanggaan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya dulu waktu kecil untuk melanjutkan sekolah itu saja itu sangatlah sulit. Kenapa Bapak Ibu? Karena akses yang sangat sulit sekali. Karena itu saya mengutip filsafat orang Sunda yang saya bahasa Indonesiakan adalah pemimpin yang membangun jalan tol sampai ke daerahmu, itulah pemimpin. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau ada pemimpin yang bisa membangun infrastruktur sampai kepada daerah kita, sejatinya itu adalah pemimpin. Namun Bapak Ibu, pemimpin itu bukanlah Yesus, karena pasti banyak kekurangannya. Yang sempurna itu pemimpin sejati hanya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Keluaran pasal yang ke-6. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya, untuk Pak Ferry. Kiranya Tuhan yang memberkati. Keluaran pasal yang ke-6 tentang pengutusan Musa. Sampun ketemu nggih? Bapak Ibu, saya akan membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, ayat yang ke-13 kita akan bersama-sama. Ayat yang ke-12. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, Akulah Tuhan. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepadamu tanah Kanaan, tempat yang mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mengingat juga orang-orang Israel yang telah dikumpulkan oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan, aku yang akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang terancung dan dengan hukum-hukum yang berat. Aku akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan
dengan sumpah telah kujanjikan memberikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimana mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya. Bersama-sama demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun, raja Mesir, dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini adalah pengutusan Musa, di mana Musa dipakai Tuhan untuk menyatakan firman-Nya kepada bangsa Israel dan juga kepada Firaun. Saya akan berfokus kepada kata membebaskan. Kata merdeka itu adalah kata yang lebih modern. Di dalam Alkitab Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu selalu dikaitkan dengan dibebaskan, diselamatkan, dan ditebus. Aku membebaskan. Di ayat yang ke-6, aku mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu, yang membebaskan kamu dari kerja paksa di Mesir. Perkataan yang sama dipakai di dalam Kejadian 15 ayat yang ke-7, ketika Tuhan membawa Abraham keluar dan berkata kepada Abraham, lihatlah bintang di langit dan pasir di laut, sebanyak itulah keturunanmu. Kata membebaskan dengan membawa keluar, perkataan yang sama dipakai dari kata yatsa. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam perjanjian baru, kata yatsa hampir sama dengan kata eklesia, membawa keluar. Apa maksud daripada Allah yang membebaskan? Allah yang membebaskan mengandung harapan yang begitu dalam. Pribadi ilahi yang membebaskan, ada harapan yang terkandung di dalamnya. Allah membebaskan merupakan ungkapan bahwa Allah sendiri pemeran utama. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kebebasan itu bukanlah karena perbuatan manusia, namun dia yang menjadi subjek daripada pembebasan itu. Allah tidak hanya memiliki kemampuan untuk membebaskan, tetapi Allah peduli dan memiliki keinginan menjadikan bangsa itu menjadi umat kepunyaannya, menjadi umat pilihannya, supaya umat pilihannya itu terbebas dari penderitaan. Bahwa pembebasan umat Israel adalah bagian dari rencana Allah yang kekal. Pembebasan bangsa itu dari Israel, dari Mesir, adalah tipologi dari pembebasan Yesus yang dikerjakan di kayu salib. Namun ketika Allah membebaskan Israel dari perbudakan Mesir, itu hanya menyangkut dalam satu bangsa saja. Namun ketika Yesus membebaskan, itu bersifat universal. Allah membebaskan berarti Dia memilih umatnya dengan niat akan membangun sebuah hubungan yang khusus. Ketika Tuhan memanggil kita keluar, membawa kita keluar, Tuhan menginginkan ada hubungan yang khusus antara pribadi yang dilepaskan dengan pribadi yang sudah membebaskan. Siapakah yang membawa keluar? Ini menjadi penting Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan ketika Musa dipanggil, dan ketika nanti aku ditanya, siapakah engkau? Katakanlah kepada bangsa itu, Eye, Eser, Eye. Perkataan yang sama punya kandungan muatan yang sama dengan berarti akulah Tuhan. Dan berkali-kali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di ayat itu kita melihat akulah Tuhan. Itu memiliki makna yang sama
Pribadi yang menampakkan diri kepada Allah nenek moyangmu. Dan ketika bangsa itu berkata, siapa yang membawa kita keluar? Kalau engkau yang membawa kita keluar, kami ragu. Karena suatu ketika engkau punya masalah di Mesir, engkau lari. Kalau engkau yang membawa kita keluar, kita pasti tidak bisa. Sekarang siapa yang membawa kita keluar? Dia pribadi yang menciptakan langit dan bumi. Mau nggak kau keluar? Dan siapakah dia itu? Dialah Allah nenek moyang kita, Abraham, Ishak dan Yakub, yang telah berjanji 400 tahun kita menjadi orang asing di negeri ini. Dan suatu ketika Tuhan akan membawa kita, membebaskan kita keluar dan menuju tanah yang dijanjikan, tanah yang berlimpah susu dan madunya, adalah tanah Kanaan. Maukah engkau keluar? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perkataan akulah Tuhan itu menunjukkan identitas dan otoritas. Ketika Tuhan berkata akulah Tuhan, itulah identitasku. Akulah Tuhan, akulah yang berotoritas di langit, di bumi dan segala isinya. Dia memperkenalkan dirinya Allah yang begitu menguasai dunia ini. Karena itu bangsa itu mau keluar. Bapak Ibu, kalau orang berkata aku mau bawa kau keluar, namun ketika kita melihat kehidupannya kita akan ragu. Namun ketika bangsa itu melihat oh dia adalah pribadi yang berotoritas, maka bangsa itu mau keluar. Ini adalah penegasan sebuah identitas. Akulah yang menciptakan kamu dan akulah yang akan membebaskan kamu. Akulah Tuhan itu berbicara tentang kesetiaan pada janji. Covenant yang dibangun oleh Tuhan tidak membutuhkan persetujuan manusia. Namun Allah sendiri yang membuat janji itu dan dia tidak melupakan janji itu. Akulah Tuhan mencerminkan kesetiaan. Apapun tantangan dan persoalannya, dia setia terhadap janjinya. Nama Yahweh seringkali dikaitkan hubungan pribadi dengan janji yang Tuhan berikan kepada nenek moyang Israel, Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi ketika Tuhan berkata, akulah Tuhan, akulah yang telah berjanji. Akulah Tuhan yang ketiga artinya kehadiran yang nyata dan aktif. Ketika Tuhan berbicara kepada bangsa itu, akulah Tuhan, aku yang hadir bersama-sama dengan kau ketika kau menghadapi Firaun. 10 tulah adalah cara Tuhan menyatakan kehadirannya. Dan 10 tulah itu menggambarkan dewa-dewa yang ada di Mesir. Dan tulah yang terakhir yang tidak mampu dilakukan oleh orang Mesir adalah kematian anak sulung. Dan itu tidak bisa dilakukan. Hanya Allah yang menyatakan identitasnya yang mampu melakukan itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika Tuhan membebaskan kita dan membawa kita keluar, dia selalu hadir di dalam kehidupan kita. Dan ketika Tuhan berkata, akulah keselamatanmu, itu pertanda dia hadir dalam kondisi apapun hidup kita. Akulah Tuhan itu berbicara tentang power, tentang kuasa, tentang kekuatan. Ungkapan ini mencerminkan tanganku sendiri yang akan membebaskan engkau. Bukan kekuatan manusia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bangsa itu 400 tahun, 30 tahun mereka merasa nyaman di Gosen. 400 tahun mereka diperbudak. Mereka juga tidak bisa melepaskan mereka dari perbudakan. Jangankan melepaskan, membentuk FPI pun mereka gak bisa. Front pembela Israel. Itu pun mereka tidak bisa. 400 tahun. Berapa generasi Bapak Ibu? 4-5 generasi. Itu pertanda sebuah keterbatasan manusia. Perlu Tuhan menyatakan kuasanya dan dia berkata, akulah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada 3 makna daripada aku membebaskan engkau dari kata yaksa. Yaksa memiliki 3 makna. Yang pertama, berani meninggalkan atau putus dengan masa lalu. Orang Israel sulit meninggalkan kebiasaannya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan.
sulit meninggalkan masa lalunya, bersungut-sungut, dan mereka berkata, Musa, kenapa kau membawa kami keluar? Kurang luaskah kuburan kami di padang gurun? Ketika Tuhan yang membebaskan kita, Bapak Ibu, ada konsekuensi yang harus kita lakukan. Tinggalkan masa lalumu. Dan itu yang Tuhan katakan kepada bangsa itu, aku pribadi yang membebaskan engkau, namun engkau harus meninggalkan kebiasaan lamamu. Itulah yang dimaksud dengan nyasa. Dan bangsa itu berkata, lebih baik bekerja di Mesir sebagai budak daripada merdeka di padang gurun. Bapak Ibu, bangsa itu tidak menghargai status. Status kita merdeka itu dikerjakan oleh Yesus. Dan itulah konsep keselamatan. Keselamatan itu dilakukan oleh Yesus Kristus. Kita memperjuangkan itu dalam kehidupan kita. Mereka tidak menghargai, Bapak Ibu, yang dikasih Tuhan. Merdeka yang sudah Tuhan lakukan. Bangsa Israel ingin kembali pulang ketika menghadapi persoalan, Bapak Ibu. Lebih baik kami pulang. Di Mesir kami masih bisa makan daging. Ada bawang merah, ada bawang putih. Di padang gurun kami makan apa? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang yang tidak bisa meninggalkan masa lalunya adalah orang yang melihat persoalan menjadi tantangan yang hebat. Namun dia tidak bisa melihat ada pribadi yang maha kuasa, yaitu Yehova. Bangsa Israel ingin menjadi pulang, Bapak Ibu. Kemerdekaan itu adalah sebuah pilihan. Pilihan yang sangat sulit dan tidak mudah, namun harus diperjuangkan. Itulah yang terjadi bagi bangsa Israel, Bapak Ibu, yang dikasih Tuhan. Bapak Ibu, saya ada 3 lembar. Kemungkinan agak lama. Betul nopo-nopo nggih? Wih. Oh, satu lagi bilang ini. Aku jomono, Pak. Saya pun gemetaran, Pak. Bapak Ibu, boten saya ngikut baik nggih. Boten nopo-nopo nggih. Kepintaran ini kawan ini. Padahal masih nongkok. Saya masih muda, Bapak Ibu. Wajah saya yang tua. Iya, bentar lagi rambutnya botak, Bapak Ibu. Jadi saya sebentar lagi mau sama seperti Pak Enos. Ada Pak Enos? Ada. Pak Enos itu masa depan saya, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika laut Leberaun terbuka secara total, itu pertanda berpisahnya dengan masa lalu, berpisah dengan perbudakan kepada Tuhan yang lama, yaitu Firaun. 400 tahun bangsa itu tidak ada firman. Sekarang waktunya mereka beribadah kepada Allah yang benar, dan firman-Nya menjadi penuntun dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika Tuhan membebaskan kita dan menampakkan diri dan membawa kita keluar dari kebiasaan lama kita, firman-Nya yang menjadi penuntun hidup kita ke depan. Meninggalkan kehidupan yang diperbudak oleh duniawi. Sekarang engkau harus menjadi merdeka dari perbudakan. Engkau harus menjadi hamba kebenaran. Hal yang sama yang terjadi kepada Abraham, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ketika Abraham membawa keluar dari Ur Kasdim, Abraham tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Namun dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Allah pribadi yang memanggil dia keluar. Arkeolog menemukan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kota Ur Kasdim adalah kota yang sangat metropolitan. Namun Abraham dipanggil keluar untuk melakukan kehendaknya. Meninggalkan tanah kelahiran dan meninggalkan zona nyamannya. Untuk apa? Untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Orang yang hidup dan terikat pada masa lalu akan sangat sulit Tuhan pakai. Kenapa, Bapak Ibu? Dia tidak melihat Allah pribadi yang luar biasa. Dia melihat hidupnya yang lama. Dan itulah yang dikatakan oleh Paulus. Aku menganggap di belakangku sampah.
karena Kristus. Bapak Ibu, kenapa Paulus mampu berkata demikian? Karena dia dibawa keluar dari kehidupan lama. Dan Paulus memaksa dirinya meninggalkan kehidupannya yang lama. Kehidupan yang lama dia disegani, dia dihargai. Dia memiliki titel kalau sekarang doktor, Bapak Ibu. Cerdas. Namun dia berkata, aku anggap itu sampah karena pribadi yang membawaku keluar. Itulah yang terjadi Bapak Ibu di dalam tipologi penebusan Yesus Kristus. Kegelapan yang sesungguhnya adalah di mana Injil tidak ada di sana. Dunia ini dicengkram oleh dosa, dicengkram oleh perbudakan. Karena itu ada Allah, anaknya yang tunggal mengutus, anaknya yang tunggal diutus untuk apa? Menebus dunia. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20 dikatakan demikian. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kata ditebus Bapak Ibu itu adalah sebuah transaksi di pasar perbudakan. Dunia tanpa Kristus adalah pasar perbudakan. Karena itu Kristus harus datang untuk membayar lunas. Namun di pasar perbudakan itu emas dan perak bukan itu yang menebus kita dari perbudakan, tetapi dengan darahnya yang kudus. Karena itu Tuhan memakai kata agorazo, yaitu dibeli dengan harga yang lunas. Dengan cara pakai itu dengan cara darahnya tercurah. Di dalam Galatia 4 ayat yang ke-5, ia diutus untuk menebus mereka dan takut kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Kata menebus di sana ada tambahan X, agorazo. Ketika dia dibayar di pasar perbudakan itu, maka sang Tuhan membawa dia keluar dari perbudakan itu. Dia bawa dia keluar dari pasar itu dan dia berkata, jangan lihat lagi ke pasar itu. Lihatlah aku yang sudah menebus engkau. Itulah arti daripada yatsa, dibawa keluar. Bukankah Bapak Ibu kita adalah hamba-hamba Tuhan yang telah dibawa keluar? Amin. Kalau Tuhan tidak membawa kita keluar, mungkin kita tidak akan mampu melayani di gereja kita masing-masing. Yang kedua, apa arti daripada yatsa? Yang kedua Bapak Ibu, dipulihkan, dilahirbarukan, diciptakan secara baru. Allah yang membawa kita keluar adalah Allah yang memulihkan. Bangsa itu dibawa menyeberang ke laut Teberau. Disitulah Tuhan secara tipologi membaptis mereka bersama. Artinya apa Bapak Ibu? Status mereka sama. Karena pada waktu di Mesir Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang Mesir itu ada yang sebagai mandor. Mandor untuk mengawasi pekerjaan walaupun mereka tetap dipaksa bekerja. Dan ketika Musa mau menghadap Firaun dan tidak diterima untuk membawa bangsa itu keluar dan beribadah di Gunung Sinai, maka Firaun mengeluarkan perintah perberat hukuman mereka. Dan mandor itu memprotes kepada Musa. Musa, kenapa engkau begitu? Sekarang pekerjaan kami diperberat. Itu karena kamu loh. Namun ketika mereka berada di Laut Teberau, statusnya sama. Kenapa statusnya sama? Karena status itu Allah sendiri yang menyelesaikannya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, status kita sama. Amin. Tidak ada hamba Tuhan yang besar, hamba Tuhan yang kecil. Amin Bapak Ibu. Saya badannya besar, namun bukan hamba Tuhan yang besar. Badannya kecil, hamba Tuhan yang kecil. Status kita sama Bapak Ibu, cuma tanggung jawabnya yang berbeda-beda. Jadi tidak ada perbedaan di antara kita Bapak Ibu. Dan ketika mungkin kita menghadapi hamba Tuhan yang kaya, maka kita akan tunduk. Karena memang dia hamba Tuhan yang besar. Namun ketika kita menghadapi hamba Tuhan yang besar, kita akan begini. Karena dia hamba Tuhan yang kecil. Sejak kapan itu terjadi? Sejak kapan itu terjadi Bapak Ibu? Bukankah pribadi Allah yang membawa kita keluar? Amin. Amin. Jadi tidak ada itu Bapak Ibu. Cuma tanggung jawabnya yang berbeda. Dipulihkan secara fisik. Fisiknya
diberikan kelepasan dan serta tanah perjanjian menjadi milik bagiannya. Tidak lagi mereka menderita di dalam kerja paksa sebagai budak. Sekarang waktunya engkau memenuhi rencana Tuhan. Ada pemulihan, Bapak Ibu. Penderitaan fisik, mental dan spiritual mereka akibat perbudakan itu dipulihkan oleh Tuhan. Dan mereka minum air yang sama, makan manna yang sama, statusnya sama di hadapan Tuhan. Status merdeka. Pemulihan rohani, Bapak Ibu, Allah menegaskan bahwa hubungan mereka diperbaiki, harmonis. Hidup di dalam hubungan kebenaran, persekutuan dengannya, pertobatan dari penyembahan berhala, dari politeisme menjadi monoteisme. Itu dipulihkan, Bapak Ibu. Ketika Tuhan membawa kita keluar, ada hubungan yang dipulihkan. Ini berkat yang tak ternilai. Pemulihan kepemimpinan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dulu diperbudakan mereka dipimpin yang bernama Firaun. Sekarang ketika mereka dibawa keluar menjadi pimpinan teokrasi. Allah sendiri yang memimpin. Pemulihan iman yang murni. Pemurnian hati dan tujuan hidup yang sejati. Dan mereka terus merasakan kuasa Tuhan di dalam hubungan mereka dengan Tuhan. Pemulihan identitas, Bapak Ibu. Mereka bukan lagi budak, namun merdeka. Umat pilihan. Dan dikatakan, Bapak Ibu, berkat yang luar biasa. Kamu akan menjadi berkat bagi bangsa. Apa yang Tuhan Yesus lakukan, Bapak Ibu, tentang pemulihan ini? Di dalam 1 Petrus ayat yang pertama 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan darah Yesus, darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti anak domba, yang tak bernoda dan tak bercela. Dan itulah yang Tuhan lakukan untuk memulihkan umat tebusannya, yaitu dilepaskan. Agorajo dibeli, harga yang lunas, dikeluar dari pasar perbudakan es Agorajo. Dan yang ketiga, lutro, ikatannya dilepaskan. Luka-luka yang ada di badannya dilap, dibasuh. Tanda-tanda majikan, Bapak Ibu, di dalam konsep kalau kita sering nonton film Gladiator, Bapak Ibu, ada urut budak. Kalau contohnya saya Manuru, saya punya budak, ada urut M, mau di pahanya, mau di dahinya itu. Dan ketika Tuhan yang sudah menebusnya, itu dilap, dipulihkan, disembuhkan kembali. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukankah kita hal yang sama? Kita dipulihkan Tuhan dari kebencian, kita dipulihkan Tuhan dari masa lalu kita yang suram. Dia lepaskan kita dari dunia, Dia lepaskan kita dari ikatan itu. Dan Dia berkata, sekarang akulah Tuhanmu. Hidupilah apa yang kukatakan, seperti apa yang kulakukan gaya hidupku, engkau harus mengikutinya. Bapak Ibu, tidak ada kemerdekaan absolut. Yang ada adalah perpindahan Tuhan. Yang dulu kita menjadi budaknya dosa, sekarang kita menjadi hamba kebenaran. Bapak Ibu, kita terakhir. Saya sudah setengah jam, Bapak Ibu. Yang terakhir nih. Yang ketiga, Bapak Ibu, makna daripada yaksa yang ketiga adalah tinggal di padang gurun. Ubah artinya, ubahlah mentalitas. Ketika Allah membawa umat itu keluar dan sampai di padang gurun. Padang gurun adalah tempat mentalitas mereka diperbarui. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kira-kira Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu semua, kira-kira kaya yang mana Bapak Ibu? Orang Israel lebih kaya di Mesir atau lebih kaya di padang gurun? Padang gurun. Bapak Ibu lebih kaya di mana? Padang gurun.
Gak perlu kerja dapat makan. Lebih kaya di mana Bapak Ibu? Lebih kaya secara harta ya, di Mesir atau di padang gurun? Padang gurun. Budak gak punya hak. Siapa Bapak Ibu yang berkata di Mesir? Apakah cuma saya? Mereka lebih kaya di Mesir secara harta. Padang gurun tidak ada pendapatan Bapak Ibu. Tidak bisa menanam di sana. Amin. Engkau tidak bisa berternak di sana. Kau tidak bekerja di sana. Jadi Bapak Ibu, kalau kita jadi hamba Tuhan, justru makin miskin dari sebelumnya, itu wajar. Amin. Bapak Ibu gak setuju? Tidak apa-apa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mencari uang, saya rasakan lebih mudah dulu sebelum saya mengenal Yesus. Pekerjaan saya sematupang, siang malam tunggu panggilan. Perbaiki televisi, perbaiki radio, pasang parabola, rasanya uang itu mudah didapatkan. Sekarang Bapak Ibu, angel tenang. Cari itu jasa. Bapak Ibu, tidak mungkin kita kaya dari pelayanan. Tidak mungkin kita kaya dari pelayanan. Amin. Akan sangat sulit Bapak Ibu kalau kita kaya itu dari pekerjaan yang lain. Amin Bapak Ibu. Bukan dari pelayanan. Amin. Itu jasa. Di padang gurun mereka semakin miskin. Kenapa mereka semakin miskin? Padang gurun adalah tempat perubahan mentalitas. Dulu engkau meminta kepada Firaun, setelah engkau di padang gurun, penyerahan total kepada Tuhan. Disitulah mana, disitulah air dari batu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika Tuhan membawa kita keluar, disitulah penyerahan total kepada Tuhan. Amin. Padang gurun adalah tempat di mana Tuhan memperlihatkan kuasa dan pemeliharaannya. Bukankah karena pemeliharaan Tuhan kita hadir hari ini? Bukankah karena pemeliharaan Tuhan kita bisa melewati pelayanan demi pelayanan oleh karena pemeliharaan Tuhan? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada perubahan mentalitas di sana. Perubahan dari minta-minta kepada penyerahan total kepada Tuhan. Tuhan, hidupku terserahkan sudah aku serahkan hidupku kepada Tuhan. Itulah yatsa. Dan di padang gurun Tuhan memperlihatkan pemeliharaannya. Di siang hari tiang awan, di malam hari tiang api. Luar biasa. Bangsa itu kepingin makan daging, Tuhan kirimkan. Bapak Ibu, hidup kita cukup, bukan berkelimpahan. Amin. Beli mobil, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, akar mentalitas perbudakan adalah ketakutan. Keluaran 14 ayat yang ke-13, 14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya pada hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Aku Tuhan yang akan berperang untuk kamu, dan kamu diam saja. Mentalitas perbudakan itu akibat dari ketakutan Bapak Ibu. Mereka takut. Di belakang Mesir mengejar mereka dengan perwira yang terlatih, dengan senjata perang yang hebat. Karena Mesir pada waktu itu adalah bangsa yang unggul, dan di depan mereka adalah laut Tebraun, laut yang susah kan diseberangi. Dan bangsa itu berkata kepada Musa, Musa, matikah kita di sini? Maka Musa berdoa kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam ketakutan itu datanglah keselamatan Yesua Amasya. Kata Yesua berarti dilonggarkan dari persoalan, bebas dari tekanan, dibebaskan dari kemerosotan moral. Dan Yesua
berarti kemenangan atas doa-doa yang kita naikkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika Tuhan turun tangan, itulah konsep keselamatan di dalam perjanjian lama. Kata Yod adalah tangan, dan Tuhan turun tangan di dalam perjanjian baru adalah Tuhan memulihkan kepada rencana semula. Namun dalam perjanjian lama Tuhan turun tangan, menyatakan kuasanya, dan ketika Tuhan menyatakan kuasanya, maka bangsa itu ketakutannya hilang dan mereka berkata, terpujilah Tuhan, Allah yang luar biasa. Bapak Ibu, di padang gurun adalah di mana mentalitas kita diubah oleh Tuhan. Dan hari ini kita berada di padang gurun. Amin. Bangsa itu kaya ketika mereka memasuki tanah Kanaan, Yerusalem yang baru. Nanti kita akan kaya semua di Yerusalem yang baru. Amin Bapak Ibu. Di dalam 1 Timotius yang terakhir, apa yang Tuhan lakukan Bapak Ibu? Di dalam 1 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Karena mereka melayani dengan baik, beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Kemerdekaan yang sejati adalah kemerdekaan di mana kita Bapak Ibu menjadi bersaksi dan melayani. Dari kata peripomai, hidup kita bukan milik kita lagi, namun menjadi miliknya Tuhan. Karena itu sang Tuhan berkata kepada budaknya, pergi, lihat yang di pinggir jalan, lihat yang di ladang, bawa mereka masuk kepada perjamuan, karena ada perjamuan anak kudus. Mari doa. Dan ketika hamba-hamba itu pergi, untuk apa? Dan berkata, memberikan undangan, Tuanku mau melakukan pesta, maukah kau ikut? Itulah kemerdekaan yang sejati. Tugas kita hanya memberitakan undangan yang sudah disampaikan oleh Tuhan kita. Amin. Kemerdekaan yang sejati adalah dimiliki orang-orang yang memberikan hidupnya untuk melayani dan bersaksi. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Mohon dengan kasih Pak Toton membawa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kesempatan pagi hari ini kembali kami diingatkan oleh kebenaran firman-Mu akan karya Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan umat Israel pada saat itu, dan bagaimana Tuhan melakukan hal yang sama dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah ini kembali meneguhkan kami, menguatkan kami untuk tetap setia dalam ladang pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara menyampaikan bagian kebenaran firman-Mu. Biarlah Allah Kudus yang berkarya dalam setiap kami, memampukan kami untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Dengan pakai hamba-Mu lebih heran lagi untuk kemuliaan dan hormat nama-Mu. Pujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Sebentar kita akan membawa korban persembahan kita kepada Tuhan. Kita akan pujian, sungguh ku bangga Bapa punya Allah. Pengorbananmu, tak ingin aku
tiada berarti bila di hati dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena Engkau ini, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan sudah segala berkat, hanya akan memberkati persembahan Bapak dan Ibu. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak kembali. Puji Tuhan, terima kasih Pak Puji yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sungguh menjadi berkat bagi kita semua. Sebelum pengumuman, ya kita mau masuk dalam penyembahan Bapak Saudara. Saat firman Tuhan tadi saat disampaikan, saya teringat sebuah pujian. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna. Kami undang sekali lagi Tuhan dalam berdiri dan naikkan pujian ini.
kasih Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhir dari ibadah kami, Kau telah memimpin dengan luar biasa. Kami tahu semua karena anugerah-Mu, dan tidak boleh dalam hidup ini kami klaim satupun keberhasilan karena diri kami. Semua memang karena Engkau Tuhan. Segala sesuatu dari Dia, untuk Dia, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami sehati kembali berdoa untuk negeri kami Indonesia. Engkau telah bawa begitu rupa negeri ini. Hari ini ulang tahun ke-79. Berbagai macam rintangan dan tantangan luar biasa negeri ini telah melewatinya. Tapi kami tahu satu hal, tangan Tuhan sedang pimpin bangsa ini begitu luar biasa. Kami juga tahu bahwa ada orang yang mereka-rekakan untuk kehancuran negeri ini, kekacauan negeri ini. Tapi kami lihat tangan Tuhan sedang menyertai negeri ini, sehingga kami bisa melewati semua dengan baik Tuhan. Terima kasih untuk Presiden kami, Bapak Presiden Joko Widodo, yang telah meletakkan dasar yang begitu kuat di negeri ini. Dan semua yang telah dibangun atas negeri ini, kami berdoa tidak ada yang bisa menghancurkannya. Semua akan berjalan sesuai dengan rancangan Tuhan yang sempurna. Engkau sendiri yang berjanji, jika Allah di pihak kami, jika Allah di pihak negeri ini Tuhan, tidak ada satu bangsa pun bisa melawannya. Kami doakan seluruh program pemerintahan kami dari pusat sampai daerah yang sudah selesai bisa terawat dengan baik, dan dalam proses penyelesaian jalan tol dan apapun itu, kami doakan itu bisa selesai sesuai dengan target yang Tuhan kehendaki terjadi. Kami doakan sebentar lagi Tuhan akan terjadi peralihan kepemimpinan nasional dari Bapak Presiden Joko Widodo kepada Prabowo Tuhan. Kami tahu bahwa semua program sedang dikawal dengan sempurna. Semoga tidak ada satupun yang gagal dalam perjalanan. Kami tahu negeri ini pasti diberkati Tuhan. Negeri ini pasti ditolong Tuhan dengan luar biasa. Dan di dalamnya kami hidup hamba-hamba. Terima kasih. Kami doakan supaya salah satu program yang hari ini sedang disoroti seluruh dunia itu adalah pemindahan ibu kota kami. Sepertinya mustahil Tuhan, begitu besar dana yang harus dikeluarkan. Tapi kami sedang melihat rancangan Tuhan yang besar. Negeri ini pasti dihormati oleh bangsa-bangsa, bukan karena kuat dan gagah, tapi karena pertolongan-Mu Tuhan. Kami sudah dengar firman-Mu 40 tahun di padang gurun sekalipun Engkau memelihara umat-Mu.
30 tahun orang tidak menabur, tapi Engkau pelihara dengan luar biasa. Dengan keyakinan yang sama, aku berdoa kepada kami semua. Kami juga percaya Tuhan pelihara. Sampai hari ini kami berdiri di hadirat-Mu oleh karena anugerah-Mu, oleh karena pertolongan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami doakan ketika peralihan kepemimpinan nanti ke depan, semua bisa berjalan dengan baik, dan Pak Prabowo dan Pak Gibran bisa melanjutkannya bahkan lebih baik lagi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Lalu Pak, kami doakan untuk kota kami Tulungagung. Sebentar lagi juga ada pemilihan kepemimpinan atas kota ini. Kami tahu satu hal, bahwa tidak ada pemimpin yang di luar rancangan-Mu. Semua ada dalam rancangan Tuhan. Kami doakan ke depan, Engkau beri kami bupati terbaik Tuhan. Bupati yang bisa mengayomi kota kami. Bupati yang bisa memahami betul permasalahan kota ini. Semua roh korupsi apapun Tuhan bongkar di kota ini. Dan kalau ada orang pemimpin yang punya niat jahat, Tuhan singkirkan mereka dalam nama Yesus. Dan kami pastikan tahun ini Tuhan berikan bupati terbaik atas kota kami. Mulai dari tempat ini kami doakan di dalam nama Yesus, yang bukan rancangan Tuhan singkirkan itu semuanya. Kami mau apapun yang terjadi atas kota ini, semua dalam rancangan Tuhan saja. Terima kasih untuk ibadah dan doa syafaat yang kami telah naikkan pagi ini di hadapan hadirat-Mu. Dan kami persembahkan segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya.